Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa membuat video pembelajaran kembali ya, melanjutkan dari pelajaran yang sudah kita pelajari, yaitu pada tahap pengembangan perangkat lunak untuk step 2, yaitu adalah pembuatan desain ya. Di sini untuk kali ini videonya mengenai pembuatan sequence diagram atau diagram sequence. Nah, jadi video sebelumnya sudah dibuat use case, kemudian dirunut menjadi skenario ya, skenario use case, kemudian menjadi activity, dari skenario jadi activity diagram. Kemudian di sini kita membuat sequence diagram. Nah, sebelum sequence diagram di sini sebenarnya saya jelaskan sedikit bagaimana sih untuk perangkat lunak, pengembangan perangkat lunak untuk legacy system. Sebenarnya dia ada dua macam. Ada forward engineering sama reverse engineering. Kalau forward engineering itu kita mulai dari analisis, desain, coding, testing gitu ya. Ya, mulai dari memang programnya belum ada gitu, mulai dari programnya tidak ada menjadi programnya yang sudah ada. Nah, ada lagi yang forward engineering. Itu programnya udah ada, baru kita runut menjadi desain, baru ke analisis. Atau dari kode programnya sudah selesai, baru dibikin analisisnya. Itu sebenarnya kalau untuk reverse engineering itu untuk yang legacy atau yang sistem yang sudah ada sebelumnya. Tapi di sini khusus untuk pembuatan sequence diagram, kebanyakan mahasiswa itu akan kesulitan ketika diminta forward engineering. Kenapa? Karena untuk membuat sequence diagram, mereka membutuhkan berpikir bagaimana membuat kelas-kelas dan objek-objek dan metode yang akan terlibat. Nah, itu butuh, memang saya tidak menyalahkan bahwa itu butuh yang namanya sebuah latihan yang terus-menerus gitu ya, ketika membuat forward engineering. Latihan orang yang sudah biasa aja kadang salah mendefinisikan kelas yang harus dibentuk. Ya, kelas yang dibentuk misalnya kelas apa, kemudian metodenya isinya apa saja, itu kadang sulit. Itu tidak menyalahkan. Sehingga di sini ketika membuat sequence diagram, mungkin kalau sampai pada tahap activity diagram, mahasiswa masih bisa, programnya belum ada tapi masih bisa berpikir bagaimana sih jalan programnya. Tapi ketika masuk ke sequence diagram itu akan kesulitan kalau programnya belum ada. Oleh karena itu di sini untuk sequence diagram sama kelas diagram nanti ke depannya ya, yang video selanjutnya itu saya menggunakan reverse engineering. Jadi istilahnya programnya udah ada, nanti baru kita bikin sequence-nya. Itu lebih mempermudah. Ya, lebih mempermudah mahasiswa ketika belajar belajar membuat sequence diagram, karena memang mahasiswa pengalamannya sedikit, atau apalagi yang baru benar-benar pertama kali melihat yang namanya program, bikin sequence diagram itu akan pusing sendiri. Ya, tidak jelas apa yang dibuat, sehingga makanya kebanyakan kalau saya sendiri sudah sampai activity, ya udah bikin program dulu, program jadi baru nanti kita bikin sequence, lebih gampang. Nah, di sini kemarin sudah saya buat contoh ya, kasusnya yaitu adalah login di activity-nya. Di loginnya input username, login, kemudian kalau benar dia masuk form, kalau salah dia kasih peringatan seperti ini, ya. Nah, di sini saya sudah akan menerapkan reverse engineering tadi. Jadi saya sudah membuatkan program kecil ya, hanya untuk login aja sebenarnya. Untuk bagian activity yang ini. Jadi di sini sudah saya buatkan ya, ini tampilannya. Sorry, saya lupa memberikan tampilan kalau dia salah ya. Harusnya kasih tampilan kalau dia salah bagaimana ya, saya lupa. Ini tampilan awal, jadi sesuai dengan activity-nya sebenarnya username, masukin username sama password ya. Aktor masukin username sama password, kemudian klik tombol login. Kalau dia benar dia akan
masuk ke dalam halaman ini, selamat datang, kemudian misalnya masukkan nomor induk, ini belum bisa dikerjakan karena kita hanya fokus ke login. Kalau misalnya dia salah memasukkan username sama password, harusnya dia ada keluar datanya salah, begitu ya. Oke. Jadi ini programnya sudah ada. Ini tampilannya, ya, tampilannya seperti ini kurang lebih. Kemudian ini, nah ini adalah kodenya. Ya, kodenya secara umum yang sudah saya buat. Jadi di sini saya jelaskan sedikit. Di sini ada 3 kelas. Yang pertama ada kelas form login, ya, untuk form loginnya sendiri. Kemudian ada kelas login. Kelas login ini yang melakukan pemeriksaan, ya, pemeriksaan username sama password. Kalau ini pemeriksaannya masih secara di programnya sendiri, bukan ke database ya. Tapi kalau misalnya pemeriksaannya atau pengecekannya itu ke database, ya berarti akan terhubung ke database lagi ya. Nah, di sini adalah untuk loginnya. Kemudian di sini kalau berhasil dia masuk ke main form. Seperti itu. Nah, kalian bisa lihat bahwa, nah jadinya ini adalah program kodenya ya, kodenya. Nah, di sini menjadi sequence diagramnya jadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Oke, sebelum saya jelaskan ini untuk apa segala macam, saya jelaskan dulu notasi-notasinya. Di sini ada aktor yang terlibat, misalnya ini calon mahasiswa, harusnya calon mahasiswa di sini ya. Ini ada aktor, kemudian yang di kotak yang ini ya, ini adalah nama kelasnya. Ya, kalian kalau bisa dilihat di sini ada titik 2 ya, titik 2 nama kelasnya. Titik 2 sebenarnya di depan nama kelasnya ini boleh ditambahkan nama objeknya ya, objeknya misalnya form login apa nama objeknya gitu. Kalau di sini ada login, di depannya ada nama objeknya, misalnya di sini dibikin objeknya adalah log, ya udah berarti log titik 2 login, berarti nama objeknya adalah log, login itu adalah nama kelasnya. Kenapa boleh dibuat seperti itu? Karena bisa jadi ketika pembuatan ini sequence diagram dia membutuhkan lebih dari satu objek yang dibentuk dari satu kelas. Misalnya login, log, misalnya log 1, log 2 itu objek kan, tapi dibentuk sama-sama dari kelas login. Makanya untuk menyiasati supaya supaya nggak ambigu, nggak bingung, makanya boleh ditaruh nama objeknya di depan. Tapi kalau hanya satu objek yang dihidupkan dari satu kelas, ya udah nggak perlu nama objeknya. Tapi kalau misalnya lebih dari satu objek yang dibuat dari satu kelas yang sama, itu biasanya ditambahkan nama objeknya di depan. Ya. Kemudian ini juga nama kelasnya, ini kelas main form. Jadi di sini ada kelas form login, jadi kelas di sini. Kemudian ini adalah login, kelas login jadi kelas di sini, dan ini adalah kelas main form di sini menjadi kelas di sini. Ya. Kemudian di sini ada lifetime, ini yang garis di sini, ini adalah lifetime. Lifetime ini menandakan kapan dia hidup, ya. Kelas ini hidupnya sampai kapan, atau objek ini akan hidupnya sampai kapan. Jadi ini ada lifetime-nya. Biasanya seperti ini. Lifetime dari objek atau kelas yang terakhir ya, pasti akan lebih akan mati duluan dibandingkan yang terakhir, yang awal ini. Kayak main form dia form login dia akan menunggu. Ini akan stop dulu, baru stop sini, baru stop sini. Gitu. Ini adalah lifetime-nya. Jadi siklus hidup, kapan dia mulai hidup dan kapan dia mati. Objek ini kan bisa dihidupkan dan juga bisa di-destroy atau dihapus. Nah, ini kapan dia hidup, kapan dia destroy-nya. Ini adalah lifetime. Kemudian ini ada garis ya. Ini adalah proses atau apa yang bisa dipanggil. Seharusnya ke atas lagi. Proses atau sinkronus yang dipanggilnya. Nah, di sini nanti adalah nama metodenya, berisi nama metode yang dipanggil. Nah, kemudian di sini ada option. Option ini kayak if else ya, atau pengkondisian. Jadi kalau ada kondisi ya dibuat option. Ya.
Kemudian kalau misalnya nanti ada looping atau ada perulangan, itu pakai loop. Ada loop satu lagi, karena di sini nggak pakai pengulangan, jadi nggak ada loop ya. Sebenarnya bentuknya sama, tapi dia loop dari mana sampai kapan ya. Kemudian di sini ada create ya, garis yang seperti ini ada create, itu berarti membentuk objek baru, membuat objek baru. Oke, ini adalah notasi-notasinya. Sekarang saya jelaskan bagaimana cara membuatnya. Nah, sekarang kita mulai dari aktor ya. Aktor ini adalah ketika aktor ngeklik tombol login, dia baru jalan, gitu ya. Tombol loginnya ada di mana? Tombol loginnya berarti ada di form login. Form login di sini. Di sini ada atribut login log sama dengan new login. Berarti dia akan hidup kalau pada saat di awal dia sudah hidup ya, berarti sudah hidup. Nah, sekarang ketika dia klik button login action perform, ini klik button login action perform, dia akan ngambil username sama password ya. Kemudian dia akan klik button ya. Kemudian setelah klik button, dia akan lihat, dia akan log titik proses login. Dia akan memanggil metode proses login yang ada di objek log. Log itu akan ada login. Berarti dia dari from login dia akan memanggil metode proses login di sini. Berarti di sini adalah proses login yang ada di objek login. Seperti itu. Ini objek login. Objek login ya, login, proses login berarti manggil dari sini ke proses login. Begitu. Sudah. Berarti sekarang kita lari ke metode proses login. Mana metode proses login? Berarti metode proses login ada di kelas login. Lihat, ini ada proses login. Apa yang dilakukan di dalam proses login? Di sini ada pengkondisian. If ya, jika username benar, password benar, saya gabungkan aja ini ya. Ya, saya buat option kondisi. Jika dia benar, username sama password, misalnya contohnya adalah admin, maka apa yang dilakukan? Maka dia akan new main form show. Berarti dia akan meng-create atau membuat main form di sini. Main form. Gitu. Kemudian kalau misalkan dia salah, ya, berarti dia masuk ke else di sini kan? Else, di sini ada else, maka dia akan menampilkan error message. Nah, print password salah atau username-nya yang salah, error message. Begitu cara membuat sequence diagramnya. Jadi karena di sini main formnya nggak ada apa-apa ya, jadi saya hanya meng-create aja, terus nanti diapakan selanjutnya sesuai dengan activity-nya. Misalnya input data atau apa, nanti disesuaikan dia menjadi sebuah sequence diagram lagi. Nah, tapi kalau untuk proses login dia seperti ini. Jadi yang harus diperhatikan itu adalah mulai dari aktornya itu ngeklik tombol apa? Aktor klik tombol button login di form login. Form login, klik tombol button login perform. Kemudian di dalam button login perform apa yang dilakukan? Dia memanggil proses login, metode proses login yang ada di dalam objek login, log ya, log titik proses login, berarti dia akan manggil ke sini yang ada di login, proses login. Kemudian kita buka lagi proses login, maka di sini apa yang dilakukan? Maka dia akan ada kondisi, berarti tambahkan option. Option apa? Username sama password benar, maka apa yang dikerjakan? Kalau dia salah, apa yang akan dikerjakan? Gitu. Nah, jadi sequence diagram menggambarkan interaksi antara objek ya yang ada di sekitar, termasuk pengguna display berupa message yang digambarkan terhadap waktu ya, terhadap vertikal sama horizontal tadi. Jadi ada waktunya, ada objek-objek yang terkait, ada lifetime-nya tadi. Menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah response. Jadi kalau activity tadi masih secara umum, tapi kalau sequence diagram dia sudah menggambarkan apa yang terjadi antara satu objek dengan objek yang lain, gitu ya. Nah, ini dimensinya ada vertikal sama horizontal, menggambarkan skenario atau langkah-langkah yang lebih lengkap, sudah ada ke objeknya.
dan metode yang dipanggil. Gitu ya, itu adalah sequence diagram. Oke, mungkin untuk video pembelajaran tentang sequence diagram saya cukupkan sampai di sini. Kalaupun ada pertanyaan silakan di komen di YouTube-nya langsung, atau mau tanya sama saya secara langsung juga boleh. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.